Sejak ribuan tahun lalu, manusia selalu bertanya tentang satu hal mendasar. Dari mana kita berasal? Pertanyaan ini tidak hanya melahirkan ilmu pengetahuan, tetapi juga keyakinan dan keimanan. Dalam sains, manusia dipahami sebagai hasil dari proses panjang kehidupan, perubahan demi perubahan, dari makhluk sederhana hingga manusia modern dijelaskan melalui teori evolusi, fosil, dan genetika. Namun dalam Islam, manusia memiliki kedudukan yang istimewa. Al-Quran menyebut bahwa manusia pertama adalah Nabi Adam alaihissalam, diciptakan langsung oleh Allah, diberi ruh, akal, dan amanah sebagai khalifah di bumi. Disinilah pertanyaan besar muncul. Apakah evolusi manusia menurut sains bertentangan dengan ajaran Islam? Ataukah keduanya sebenarnya berbicara tentang hal yang berbeda namun saling melengkapi? Situs Purbakala Pati Ayam menjadi saksi bisu perjalanan panjang kehidupan di masa lampau. Dan di tempat inilah kami mencoba membuka ruang dialog, bukan untuk mempertentangkan antara sains dan agama, tetapi untuk memahami manusia secara utuh sebagai makhluk biologis dan sekaligus makhluk spiritual. Manusia kan berasal dari makhluk sebelumnya. Nah, sedangkan kalau Islam, manusia itu dari Nabi Adam alaihissalam. Nah, jadi bagaimana ya? Kak, Hai, kamu dari tadi ngapain sih? Kok bengong liatin ini terus? aku tuh bingung, Nov. Soalnya manusia dalam sains kan itu berawal dari makhluk sebelumnya. Sedangkan dalam Islam itu kan berasal dari Nabi Adam alaihissalam. Nah, itu tuh bagaimana sih? Aku masih bingung ya. Menarik ya untuk kita bahas. Menarik. Yuk kita bahas yuk. Nah, kalau dari sisi sains, manusia itu berasal dari proses evolusi yang panjang. Ada Homo sapiens, Homo habilis, dan juga Homo erectus kayak patung ini. Nah, kalau dari jurnal yang aku baca nih, ada beberapa perbedaan, mulai dari bentuk tengkorak, kemudian bentuk badan, dan juga pola kehidupan. Nah, kita bandingin nih antara patung Homo erectus ini dengan kita, kan ada perbedaan nih dari bentuk kepala kita, terus juga bentuk Jadi bahu gitu. Tapi itu kan hanya dilihat dari aspek fisik. Kalau dalam Islam itu udah jelas banget di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30, di mana ayat tersebut menjelaskan bahwasanya khalifah pertama yang ada di bumi adalah Nabi Adam alaihissalam. Karena beliau khalifah pertama, jadinya beliau itu diberi tugas khusus oleh Tuhan yang Maha Esa. Tapi Kak, bagaimana dengan bukti evolusi? Banyak fosil-fosil itu menunjukkan transisi yang jelas. Bahkan ya, dalam genetika, 98% DNA kera itu mirip dengan DNA manusia. Tapi bukan berarti gitu ya, Nov. Jadi, semuanya itu nggak harus 100% bahwa membuktikan bahwa manusia itu berasal dari kera. Nah, banyak juga loh hewan yang DNA-nya itu juga mirip. Kalau manusia bentuknya sama kayak kita sekarang ini, gimana dengan fosil yang lebih primitif kayak ini? Kan fosil itu berasal dari makhluk hidup yang punah ya. Sedangkan dalam Islam itu hanya dijelaskan proses penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Nah, dalam Al-Quran itu juga dijelaskan Nov pada surat Al-Mu'minun ayat 12-14 bahwasanya proses manusia itu dimulai dari saripati tanah, kemudian menjadi nutfah, lalu alaqah, dan mudghah sehingga menjadi makhluk hidup yang sempurna. Nah, pada ayat tersebut juga menegaskan bahwasanya Islam itu menjelaskan kalau dalam proses penciptaan manusianya saja, bukan di evolusi antar spesies.
Dalam sains nih ya, proses itu tuh disebut sebagai perkembangan embrio, bukan evolusi. Tapi memang dalam kehidupan itu semuanya tidak terjadi secara instan begitu saja. Oh, seperti itu. Aku rasa kita harus melihat dari dua sisi yang berbeda deh. Sains dari sisi biologi dan juga Islam. Betul, dari sains juga itu kita bisa melihat bagaimana proses manusia terbentuk. Lalu pada Islam itu bagaimana kita cara mengetahui siapa yang membentuk kita, kemudian mengapa kita itu ada. Jadi, teori evolusi itu bisa menjelaskan perubahan fisik pada makhluk hidup. Nah, sedangkan penciptaan Adam itu adalah bukti kekuasaan Tuhan. Nah, dari teori evolusi juga merupakan sebagian dari sunatullah, yaitu hukum Allah yang telah ditetapkan. Jadi kesimpulannya, sains menggambarkan mekanisme biologis kehidupan. Dan Islam juga menggambarkan asal-usul ruh dan tujuan penciptaan manusia. Nah, jadi keduanya tidak perlu saling bertentangan, justru mereka saling melengkapi. Adam diciptakan khusus, sedangkan evolusi menjelaskan fenomena alam. Keduanya bisa berdampingan, menjelaskan secara harmonis tentang manusia. Sains mencari jawaban, Islam memberi cahaya.